Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kemitraan dalam bisnis. Nah, uh, konsep kemitraan bisnis apa saja konsepnya? Jadi, yang harus diperhatikan oleh mitra adalah yang pertama, yaitu para mitra harus bersedia melepaskan sebagian dari kebebasannya dalam posisi kekuasaannya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau memperoleh keuntungan lebih besar. Yang kedua, para mitra harus mau men-sharingkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungan. Yang ketiga, supplier perlu mengubah sikapnya dari sekedar mengusahakan kepuasan pembelinya menjadi lebih proaktif dalam memikirkan dan mengusahakan agar pembelinya itu memiliki kemampuan yang bersaing melalui proyek bersama begitu. Yang keempat, pembeli perlu mengubah sikapnya dari sekedar berusaha membeli dalam jumlah besar sehingga menekan biaya menjadi lebih berpartisipasi dalam menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, tidak hanya investasi, namun kedua mitra juga harus mau bekerja sama dengan anggota rantai atau jaringan lain untuk meningkatkan kemampuan dalam suplai secara keseluruhan. Nah, itu adalah konsep kemitraan bisnis. Lalu apa saja prinsip-prinsipnya? Untuk prinsip dari kemitraan dalam bisnis, yaitu kita ada sekitar 6, yaitu mempunyai tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling mempercayai, bersifat terbuka, mempunyai hubungan jangka panjang, serta perbaikan dalam mutu dan harga atau biaya. Nah, itulah prinsip-prinsip kemitraan. Nah, implementasi strategi manajemen rantai pasukan. Nah, sekarang kita bahas yang implikasi secara umum saja, yaitu yang pertama itu pengembangan manajemen logistik, yang kedua yaitu bertahap, yang ketiga perubahan sikap mental, keempat pemanfaatan teknologi informasi, dan kelima menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, begitu. Nah, dalam implementasi secara umum, yang kedua yaitu bertahap. Proses evolusi yang bertahap itu meliputi yang pertama integrasi, yaitu mengutamakan integrasi logistik dan mengupayakan keunggulan internal. Nah, berikutnya membentuk jaringan atau networking, yang bisa disebut juga dengan membangun konstruksi jaringan dan menjadi pemimpin dalam industri yang bersangkutan. Ya, begitu. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan kita kedua. Nah, berikut kita akan bahas kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Nah, sistem antar organisasi atau IOS, atau disebut juga dengan interorganisational system. Nah, terbentuk jika dua atau lebih perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Nah, jadi secara garis besar itu ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan yang berminat untuk mengimplementasikan iOS. Apa saja? Yaitu yang pertama, yaitu intranet, yaitu yang pertama itu internet, dua internet, dan ketiga eksternal. Jadi internet, extranet. Nah, sekarang kita akan masuk dalam alasan implementasi iOS. Nah, yaitu yang pertama itu new product, yang kedua new service, yang ketiga efisiensi, yang keempat joint operation, dan kelima strategi aliansi, 6 customer supplier relationship, yang ketujuh outsourcing, dan kedelapan yaitu image building. Nah, begitu. Sekarang kita akan bahas tentang salah satunya saja, misalnya tentang new product, itu alasan implementasi iOS, yaitu tujuan pertama kerja sama antar perusahaan adalah menghasilkan produk baru. Nah, itu adalah tujuan utama dari, atau maksudnya tujuan pertama dari kerjasama antar perusahaan, yaitu menghasilkan produk baru yang tidak mungkin dihasilkan oleh masing-masing perusahaan
jika berdiri sendiri, begitu. Nah, yang kedua, new service. New service itu adalah jadi kalau di samping produk yang bersifat fisik, jadi pelayanan baru juga dimungkinkan ditawarkan oleh 2 atau lebih perusahaan yang saling bekerja sama. Itu adalah pelayanannya. Jadi yang ketiga itu efisiensi. Jadi ini adalah alasan yang saling untuk bekerja sama. Jadi ini adalah terlaksananya proses yang lebih murah dan lebih cepat. Nah, begitu. Yang keempat, misalnya joint operation, yaitu kayak gini, seperti ini. Kerjasama, misalnya contohnya itu kerjasama antar BCA dengan Telkom dan juga PLN. Nah, jadi dalam hal pembayaran rekening telepon dan listrik melalui ATM, contohnya begitu. Ini adalah untuk meningkatkan pelayanan. Nah, jadi ini adalah contohnya. Nah, sampai di sini saja video untuk pembahasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.